Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama Bu Miftah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyapa kalian. Ya, siapa tahu ada yang kangen ya, karena kan nggak bisa tatap muka nih. Oh ya, sebelumnya selamat buat kalian yang udah naik kelas dari kelas 10 AKL ke kelas 11 AKL. Selamat karena kalian sudah naik semua. Dan sekarang ketemu lagi sama Bu Miftah. Di sini Bu Miftah mengajar dua mapel untuk di kelas 11. Yang pertama, mapelnya praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur. Yang kedua, komputer akuntansi. Nah, walaupun kita nggak bisa ketemu nih, nggak bisa praktek langsung, nah akan ada video-video dari Ibu yang akan membawa kalian seolah-olah kalian lagi ketemu Ibu nih, lagi belajar bareng kayak gitu. Karena walaupun kalian jauh di sana, Ibu ada di sini, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap stay healthy, oke ya. Nah, untuk praktikum akuntansi jasa dagang manufaktur, gambaran umumnya kalian akan mempelajari tentang dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi itu adalah kalau misal nih kamu kerja di sebuah perusahaan, ya. Kalau misal ada kegiatan transaksi, kalau nggak ada buktinya, nggak ada evidence-nya, kan nggak bisa dijadikan jurnal umum, intinya kayak gitu. Kalian harus tahu dulu bukti transaksi itu ada berapa gitu ya. Itu untuk gambaran praktikum jasa dagang dan manufaktur. Yang kedua, untuk gambaran komputer akuntansi. Komputer akuntansi biasanya kan kalian ngitung manual, ada kas di debit, terus kreditnya apa, terus ditambahin semua. Nah, kalau di sini di komputer akuntansi kalian udah nggak ngitung manual lagi, kalian nanti menggunakan aplikasi. Kita punya 3 aplikasi. Yang pertama aplikasinya Mayop. Mayop itu ya, kalau misalnya ada transaksi apapun langsung dimasukin ke situ, langsung jadi laporan keuangan. Yang kedua aplikasi Vina, Financial Accounting. Yang ketiga ada Qrate. Dari 3 aplikasi ini, yang pertama kali akan Ibu ajarkan nanti adalah Mayop. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu Mayop, kalian bisa download langsung loh di Google. Jadi, untuk pelajaran selanjutnya, kalian bisa langsung download ya, biar kita bisa belajarnya lebih enak. Nah, pada kesempatan ini, Ibu juga ingin menyampaikan materi apa aja yang kita pelajari di praktikum akuntansi. Nah, kalian bisa simak video berikut ini ya. Video ini tentang KD, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari di semester ini. Oke, tetap stay tune. Kalian tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh putus semangat. Oke, simak video berikut ini. Halo, balik lagi bareng Bu Miftah. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tentang mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur untuk kelas 11 akuntansi keuangan lembaga SMK Budi Warman 1 Jakarta. Oke. Selamat datang untuk anak-anak Ibu kelas 11 AKL. Sehat semua kan ya? Walaupun raga tak bisa berjumpa, belum bisa belajar secara tatap muka, di sini Ibu akan menyampaikan materi-materi yang akan dibahas di semester ini. Silakan disimak ya. Kompetensi dasar. Siswa dapat menganalisis dokumen sumber dan perlakuannya pada perusahaan jasa. Kedua, siswa dapat menganalisis transaksi penyesuaian hingga laporan keuangan dalam perusahaan jasa. Pertama, dokumen sumber dan perlakuannya pada perusahaan jasa. Dokumen sumber, setiap kegiatan bisnis tentunya melakukan transaksi dalam kegiatannya. Untuk membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan, maka dibutuhkan bukti yang mendukung adanya transaksi tersebut. Nah, yang pertama adalah bukti kwitansi. Kalian pasti udah sering dong dapat yang namanya bukti kwitansi ketika bayaran,
buku, misal bayar buku di sekolah sama Bu Ita misalnya, kalian kan pasti dapat bukti kwitansi. Nah, di situ misal telah diterima dari, itu kan ada namamu, yang tanda tangan di bawah itu si penerima uang, yang ngasih uang yang ditulis namanya, yang menerima yang tanda tangan. Tanda bukti pembayaran ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Selanjutnya, bukti dokumen sumber adalah cek. Siapa sih di sini yang kalian pernah lihat ini namanya cek? Siapa yang udah pernah lihat cek gitu ya? Yang belum pernah lihat cek, Ibu kasih tahu nih ya. Ini adalah gambaran cek nih. Ya, gambarnya aja ada 2.700.000.000 rupiah. Pernah lihat belum? Nah, kalau belum, kalian bisa tuh cek di sini, lihat-lihat aja. Nah, cek ini adalah surat perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa cek atau orang yang namanya disebut dalam cek. Jadi, yang bisa mencairkan cek ini adalah orang yang namanya disebut di dalam cek. Yang menandatangani adalah orang yang punya uang gitu. Selanjutnya ada bukti nota kontan. Nota kontan biasanya kalian kalau belanja di Alfatit, Indotit gitu ya, biasanya kan kalian dapat tuh nota. Nah, salah satu bukti transaksi yang dibuat karena adanya pembelian secara tunai. Kalau kalian belinya utang, bukan nota kontan ya namanya. Kalau belinya utang tuh apa dong? Nah, kalau beli utang itu namanya faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi yang terjadi adanya pembelian maupun penjualan yang dibayarkan secara kredit. Jadi kalau beli kredit, jual kredit itu namanya faktur. Yang selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit itu adalah bukti transaksi yang terjadi adanya pengurangan piutang usaha karena ada pengembalian barang atau pengurangan biaya karena terjadinya kerusakan atau ketidaksesuaian kualitas barang yang dikirim dengan yang dipesan sebelumnya. Jadi ini misalnya kalian beli di Shopee, di Shopee. Di Shopee itu kalian beli ternyata barangnya ada yang cacat atau rusak, kalian bisa kembaliin lagi nih. Nah, itu namanya retur. Nah, retur itu nanti bukti transaksinya namanya nota kredit. Untuk selanjutnya, nota debit. Perbedaan sama yang tadi, kalau yang nota debit ini adalah bukti transaksi terjadi adanya pengurangan utang usaha karena ada pengembalian barang atau penurunan harga. Nota debit dibuat oleh pembeli. Kalau yang tadi nota kredit dibuat oleh penjual karena ada transaksi penjualan secara kredit kemudian ada retur. Kalau yang nota debit dibuat oleh pembelinya gitu. Tapi sama-sama juga ini karena adanya pengembalian barang. Selanjutnya billet giro. Billet giro ini hampir mirip dengan cek. Tapi perbedaannya adalah kalau yang ini adalah surat pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank yang bersangkutan kepada nasabah yang mempunyai rekening di bank yang namanya disebutkan dalam billet giro pada bank yang sama atau bank lain yang berbeda. Jadi intinya adalah pemindah bukuan uang dari rekening A ke rekening B gitu. Kemudian selanjutnya bukti kas masuk. Bukti transaksi yang dibuat untuk penerimaan uang tunai. Gampang ya kalau ini, biasanya kalau kalian udah kerja di perusahaan, kalian sering nih nerima bukti kas masuk kalau ada transaksi penerimaan uang tunai. Kalau bukti kas keluar berarti ada pengeluaran uang tunai. Selanjutnya bukti memorial. Bukti memorial atau memo itu biasanya disampaikan oleh pimpinan kepada bagian-bagian yang ada di perusahaan. Contoh, kalian ada di bagian pembukuan, dapat memo nih dari pimpinan, isinya apa? Kalau di sini contohnya adalah isinya penyusutan peralatan aktiva tetap. Nah, ini memo ini nama lainnya adalah catatan kecil atau catatan memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi bertujuan untuk melakukan pencatatan suatu kejadian.
Selanjutnya rekening koran. Nah, rekening koran ini biasanya kalian kalau misalnya nabung nih, contoh di BNI, kalau misal kalian nabung, kalian mau ngeprint buku tabungan, berarti kalian dapat rekening koran. Oke, demikian untuk video bukti transaksi hari ini tentang dokumen sumber, praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Untuk selanjutnya akan ada video-video terkait dengan materi pembelajaran kita. Tetap semangat anak-anak Ibu kelas 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.